Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Bayu Spodo selaku dosen dalam mata kuliah rencana strategi sistem informasi, dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Darmawan, saya dari kelompok 7. Tugas saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing dalam acara diskusi pada hari ini. Pada hari ini kita ada 2 kelompok yang akan diskusi. Yang pertama kelompok 5 dan kelompok 6 sebagai pembanding. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk kelompok 5 untuk presentasi. Sebelumnya perkenalkan diri masing-masing. Dan untuk kelompok 5, kelompok 4 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kelompok 5. Sebelum presentasi saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 itu sendiri. Pertama, saya akan berdiri sebagai ketua. Kedua ada Bagas Pradipta, Muhammad Yusuf FP, dan Ana Latifah. Langsung jadi kelompok 5 bagusnya jawab ini. Presentasi. Perencanaan strategi sistem informasi pada investasi. Investasi adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana sebagai online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan lender, Investri juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi borrower. Investri mengembangkan layanan finansial di Indonesia secara lebih cerdas dengan menghubungkan lender yang ingin membantu memberikan pinjaman dan borrower yang ingin memperoleh pinjaman secara online. Kami menjadikan aktivitas pinjam-meminjam lebih mudah diakses bagi keduanya. Tak berhenti sampai di situ, kami pun menawarkan return yang menarik bagi lender dan pinjaman berbunga kompetitif bagi borrower. Sesuai dengan misi investasi yang terbuka, aman dan mudah, kami merasa tidak ada yang perlu disembunyikan termasuk tentang keuntungan perusahaan. Dalam prosesnya, kami membebankan borrower dengan biaya pinjaman yang rendah dan transparan sehingga dapat diperoleh bunga yang kompetitif. Selain itu, kami juga tidak membebankan biaya apapun kepada lender yang meminjamkan dana. Biaya untuk borrower berasal dari tingkat pendanaan yang rendah antara jumlah yang dibayarkan oleh borrower dan jumlah keuntungan lender. Disebut dengan organization fee. Biaya tersebut sudah termasuk dalam tingkat bunga yang didapat oleh borrower sehingga bukan pungutan tersembunyi. Mengapa menerima investasi? Pertama, returnnya itu atraktif. Lender akan langsung menerima bunga yang dibayarkan oleh borrower tanpa beban biaya apapun. Yang kedua, risiko terukur. Analisis komprehensifnya terhadap invoice yang diajukan oleh calon borrower. Pendanaannya pun diambil berkualitas. Yang ketiga, ada easy entry. Dengan proses aplikasi yang simpel, 100% online, dapat dimulai dengan mendanai dari 5 juta rupiah untuk bisnis luar dan 1 juta rupiah untuk employer. Mengapa pinjam melalui Investri? Pertama, karena mudah dan cepat. Tawaran pinjaman itu tawarkan pinjaman kapanpun Anda membutuhkannya. Yang kedua itu transparan, tidak ada beban biaya dan prosedur tersembunyi. Adapun bisa berdiskusi secara langsung dengan tim. Yang ketiga, biaya bersahabat, tingkat bunga dan biaya yang kompetitif berdasarkan sistem kredit scoring modern. Ya, kita akan dijelaskan oleh persyaratan untuk mendapatkan pinjaman itu di Investri ada terbagi dua, dari perusahaan sama perorangan. Kalau dari perusahaan itu syaratnya adalah perseroan terbatas atau PT, berdomisili di wilayah Jabodetabek, telah beroperasi minimal 2 tahun, memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan dengan institusi besar, dan memiliki
terdaftar sebagai karyawan di perusahaan yang bekerja sama dengan Investri, berpenghasilan tetap dengan jumlah minimal Rp3.100.000, memiliki kelengkapan dokumen KTP, NPWP, surat keterangan kerja, dan slip gaji. Permasalahannya ada 3 permasalahan. Bagaimana cara Investri membantu startup yang membutuhkan pinjaman dan mengembangkan SDM-nya? Bagaimana cara Investri berjalan tanpa harus menimbulkan konflik dengan perusahaan yang konvensional sejenis? Dan selanjutnya itu, apakah perlu menentukan syarat yang ketat untuk setiap peminjam termasuk pengusaha startup? Membantu startup dengan memperkenalkan dan mempromosikan Investri tentang sistem peer-to-peer yang berlaku pada startup yang membutuhkan modal. Jadi startup itu tahu kalau misalnya Investri itu ada bisa minjem dana tuh ke Investri gitu, dan itu dengan sistem peer-to-peer jadi lebih mudah. Terus meringankan jumlah bunga kepada borrower untuk memudahkan mereka dalam pemberian dana pinjaman tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tulus. Oke, selanjutnya ada customer engagement environment. Bisnis strategi memberikan pelayanan yang cepat karena semua dapat dilakukan dengan online. Selanjutnya, memberikan transparansi dalam pinjam-meminjam dana sehingga customer merasa aman meminjam dan memberi pinjaman dana pada Investri. Lalu strategi bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan bank-bank untuk menambah keuntungan bagi customer. Jadi dalam strategi ini merupakan salah satu yang dimiliki oleh kayak motonya dari Investri ini. Jadi bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan bank untuk menambah keuntungan bagi customernya. Lalu menyediakan layanan live chat sehingga customer dapat mendapatkan informasi tentang Investri dengan mudah. Selanjutnya, tampilan web yang mudah dimengerti sehingga mempermudah customer dalam menggunakannya. Selanjutnya, teknologi ini. Adanya sistem informasi yang dapat menunjang proses peminjaman oleh borrower dihubungkan ke database Investri, baik itu berbasis website maupun mobile. Lalu database yang terintegrasi dengan baik antara sistem dan lender dan borrower. Sistem keamanan data pada server Investri guna menjaga keamanan data borrower serta lender dari pembobolan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu adanya sistem informasi admin yang mana aksesnya dikhususkan untuk Investri guna memantau transaksi antara investor dan nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf. Selanjutnya ada IS proses. Yang pertama itu mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh customer atau borrower dan lender dengan memberikan survei mengisi kuesioner. Jadi itu kayak ada kritik dan saran di situsnya. Lalu membuat layanan manajemen tingkat atau SLM untuk memastikan bahwa layanan sepenuhnya menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis dan memenuhi persyaratan pelanggan fungsi ketersediaan dan kinerja. Yang terakhir itu memberikan pelayanan terbaik, baik itu dalam level internal maupun eksternal, seperti memberikan pinjaman dengan bunga yang kecil, memberikan keramahan dalam melayani investor maupun nasabah. Selanjutnya ada IS Matrix. Yang pertama, metrik yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan strategi yang dijalankan adalah dengan mengetahui pinjaman lunas terbayarkan tanpa adanya kegagalan pelunasan pinjaman. Yang kedua itu pihak lender dan borrower dapat memberikan indikator kepuasan dan pelayanan dengan pelayanan dan proses bisnis
yang terjadi melalui deskripsi, kritik, dan saran. Yang ketiga itu untuk mengetahui keberhasilan strategis yang disarankan dapat dilakukan oleh semua pihak, baik dari lender, investor, dan juga borrower. Selanjutnya untuk kelompok 6 sebagai pembanding, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri di teori juga sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Faris dan juga ada Buta. Kami akan membahas sebagai pembanding untuk perencanaan strategi sistem informasi untuk perusahaan investasi. Selanjutnya untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saudara Faris. Karena tadi yang lainnya sudah dibahas, langsung saja analisis SWOT-nya. Sebaiknya mereka sudah direstui dan didukung OJK dalam menjalankan tugas dan juga prosesnya yang transparan antara return dan risk. Kelemahannya mereka kurang pengiklanan karena dibilang baru dalam menjalankan usahanya. Opportunities-nya banyaknya UKM masih membutuhkan dana modal dan memperluas jaringan ke seluruh Indonesia. Target pasarnya tidak hanya UKM saja, namun untuk keperluan medis dan perawatan. Ancamannya yaitu ancaman cybercrime dikarenakan mereka masih berbasis sistem jaringan. Permasalahannya, kasus yang dihadapi oleh pengusaha startup di mana mereka menghadapi masalah modal yang terbatas, termasuk juga kemampuan mengembangkan SDM. Apakah yang perlu dilakukan oleh investor untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah perlu menentukan syarat yang ketat untuk setiap peminjaman termasuk pengusaha startup? Mengusulkan suatu rencana strategi sistem informasi agar investor dapat menjalankan layanan dan pendanaan online tanpa harus konflik dengan layanan serupa yang profesional. Selanjutnya soal-soal tersebut akan dijawab oleh Didi. Mohon ditaudin. Untuk masalah modal terbatas, saya rasa investor harus mungkin memperkenalkan lagi terkait investor kepada startup. Ada startup dan UMKM yang kekurangan modal, seperti penggunaan website yang sudah ada, lalu kayak media sosial dan lain-lain. Lalu bagaimana sih meyakinkan pada startup itu untuk join dan melakukan peminjaman melalui investasi? Lalu ada peringanan bunga agar meminjam dan juga ada pilihan masa meminjam yang panjang sehingga cicilan atau ongkos tidak terlalu berat. Apakah perlu membentuk syarat yang ketat? Investasi sebenarnya sudah menerapkan peraturan yang lumayan ketat, yaitu peminjam diharuskan pertama tuh memberikan data-data pribadi, lalu memberikan invoice dan dokumen legalitas perusahaan. Selain menggunakan invoice, investasi juga akan meminta
untuk memberikan giro mundur dan jaminan pribadi sebagai jaminan tambahan. Untuk ininya, setelah memberikan persyaratan, maka kita akan menganalisis benar nggak sih yang diberikan kepada investasi tersebut. Lalu kalau sudah dikonfirmasi baru disetujui. Lalu untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya. Selanjutnya adalah masalah penyadap strategi sistem informasi. Jadi pada saat sebelumnya untuk sebagai jawaban investasi telah melakukan menerapkan syarat peminjaman yang cukup ketat, yaitu adanya harus membuatkan jaminan pribadi atau sebagai jaminan tambahan. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu saat ini sudah ada teknologi yang namanya NFC dan RFID yang di dalam yang sudah tertanam di KTP. Jadi saat peminjam itu melakukan penambahan persyaratan tambahan itu, investasi bisa melakukan di akunnya itu menjadi verified account atau mungkin recommended account. Jadi orang-orang yang ingin berinvestasi kepada peminjam tersebut menjadi lebih percaya lagi untuk melakukan transaksi. Terus selanjutnya adalah memberikan sebuah digital assistant untuk mempermudah proses peminjam. Jadi setiap pemilik akun peminjam dan investor yang ada di investasi itu diberikan personal assistant. Contohnya kayak sekarang ini sudah adanya personal assistant di bidang teknologi, yaitu pertama ada Siri, yang kedua ada Halo dari Google. Nah, investasi setidaknya ada sebuah program sederhana untuk bagian digital assistant untuk memberikan rekomendasi kepada investor atau peminjam. Misalnya investor nih punya personal assistant, terus dia jadi bisa tahu orang mana aja yang peminjam mana saja yang menurut dia bisa direkomendasikan oleh pihak dari digital assistant tersebut. Nah, sama hanya juga untuk peminjam, jadi dia dapat lebih mudah lagi untuk mencari investor yang cocok dengan konsep ataupun dana yang dia butuhkan. Jadi itu untuk mempermudah. Jadi untuk peminjam sama investor itu tidak perlu lagi mencari secara manual di Investri. Jadi mereka sudah lebih mudah lagi untuk mencari orang-orang yang cocok dengan satu sama lainnya. Itulah kemudian dari kita. Terima kasih. Itu sekian dari kami sebagai kelompok 6. Ya, selanjutnya diskusi antara dua kelompok 5 dan kelompok 6. Sebelumnya sebutkan nama-namanya, pertanyaannya, dan masing-masing kelompok bisa mengajukan pertanyaan. Waktu 10 menit ya. Kenalin nama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Pratirta dari kelompok 5. Saya ingin tanya pada kelompok 6 tentang IS proses dalam investasi ya. Jadi kan IS proses dalam investasi itu kan hanya memberikan layanan dan pelayanan. Selain itu ada nggak sih selain pelayanan dan layanan itu dalam IS proses yang dimiliki oleh investasi itu? Jadi IS proses dalam investasi itu kan hanya yang saya tahu kayak memberikan layanan dan pelayanan aja. Ada lagi nggak sih selain memberikan pelayanan dan layanan itu dalam prosesnya? IS prosesnya. Jadi ini kita harus tahu dulu perusahaan ini bergerak di bidang apa.
dia itu tidak mengeluarkan produk apapun gitu. Jadi lebih ke arah jasa. Nah, untuk IS prosesnya berarti dia lebih terfokus kepada hal-hal yang emang menjadi fokus dari perusahaan tersebut. Nah, karena fokus tersebut itu ada apa? Karena tujuan apa? Kita bisa lihat dari visi dan misinya dari perusahaannya yang dijelaskan di awal itu apa namanya? Kayak menghubungkan antara investor dengan pemodal. Nah, jadi segala sesuatunya yang dikeluarkan oleh Investri, kalau menurut saya itu adalah dia tidak mengeluarkan produk secara fisik, tapi dia mengeluarkan sebuah jasa layanan karena emang itu apa produk dari perusahaan tersebut. Gitu. Produknya itu adalah jasa atau layanan. Jadi dia hanya terfokus untuk pelayanan yang melayani antara investor dengan peminjam. Jadi dia tidak ada tidak ada hal lain selain layanan gitu. Karena emang dia terfokus untuk bagaimana caranya untuk menghubungkan kedua hal tersebut karena emang itu merupakan visi dari perusahaan. Nah, saya mau mengikuti dari kelompok 6 untuk masalah ini. Investasi kan udah nggak baru ya, udah lumayan lama lah. Tapi jujur saya juga tahu ini kan. Nah, untuk masalah pengiklanan ini kan mereka kan udah punya kayak website, Facebook juga ada, kayak sosial media juga udah ada. Nah, apa sih yang kurang? Kayak dalam promosinya. ya. Kalau dari saya mungkin saya juga sependapat sama kita tentang apa Investri itu kan udah lama didirikan, udah lama dan udah punya website dan segala macam-macamnya. Tapi buat kita khususnya mahasiswa ya, itu kita mungkin baru beberapa yang tahu tentang Investri. Jadi masih awam gitu di mata kita. Jadi kalau menurut saya itu Investri itu karena bergerak di bidang jasa dan pelayanan kan, antara investor dan pemodal. Jadi kita tentu belum banyak mengetahui gitu tentang apa sih itu Investri, karena yang saya tahu itu Investri itu tentang di mana suatu individu disebut aja pemodal atau dan individu lain yang disebut investor itu bertemu gitu. Jadi kayak untuk membicarakan sebuah hasilnya lah gitu, untuk kerjasama gitu lebih tepatnya. Jadi kita kan jelas kita justru kurang tahu gitu tentang apa itu Investri, karena Investri itu kan bergeraknya kayak di bidang bisnis gitu. Sedangkan kita yang masih awam-awam itu kurang begitu kenal juga tentang persoalan tersebut gitu, tentang kasus-kasus yang ada tersebut itu kita kurang tahu. Jadi menurut saya itu ya kalau solusinya mungkin ditambah dengan periklanan kali ya, atau mungkin ditambah dengan promosi yang lebih gencar, kalau gencar lagi untuk supaya bisa lebih kenal. Karena tujuan dasarnya itu kan Investri itu tadi kan mempertemukan antara pemodal dan investor gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya buat kita itu agak susah buat mempelajari itu kalau kita benar-benar nggak ada niatan untuk membaca atau mencari tahu tentang apa sih itu Investri gitu. Atau kita mencari tahu tentang bagaimana secara kita supaya kita bisa menginvest gitu, atau kita mau berikan modal itu gimana caranya. Mungkin kalau kita mencari tahu tentang itu, mungkin nanti kita bakal tahu tentang apa sih itu Investri. Oke, waktu diskusi sudah cukup. Nah, sekarang kita buka diskusi tanya jawab. Untuk para petanya, sebutkan nama dan kelompoknya. Lalu pertanyaan itu dari pada kelompok 5 atau kelompok 6. Waktunya 20 menit. Silakan. Diskusi lagi, saya tutup dengan kesimpulan. Yang
pertama, Investri adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana sebagai online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan lender, Investri juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi borrower. Nah, persyaratan apa aja nih untuk dapat pinjaman? Ada dua. Yang pertama, untuk perusahaan, dia harus perseroan terbatas atau PT, berdomisili di wilayah Jabodetabek, telah beroperasi minimal 2 tahun, memiliki hubungan bisnis dengan institusi besar seperti perusahaan publik, perusahaan multinasional, BUMN, dan lembaga pemerintahan. Terus memiliki kelengkapan dokumen. Nah, untuk perorangan berusia 21 tahun atau lebih, terdaftar sebagai karyawan di perusahaan yang bekerja sama dengan investor, berpenghasilan tetap dengan jumlah minimal 3.100.000, memiliki kelengkapan dokumen KTP, NPWP, surat keterangan kerja, dan slip gaji. Adapun bisnis strateginya, memberikan pelayanan yang cepat karena semua dapat dilakukan dengan online. Yang kedua, memberikan transparansi dalam pinjam-meminjam dana sehingga customer merasa aman meminjam dan memberi pinjaman dana pada Investri. Ada I strateginya, bekerjasama dengan perusahaan asuransi dan bank untuk menambah keuntungan bagi customer, menyediakan layanan live chat sehingga customer dapat mendapatkan informasi tentang Investri dengan mudah. Yang ketiga, tampilan web yang mudah dimengerti sehingga mempermudah customer dalam menggunakannya. Teknologi apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama, ada sistem informasi yang dapat menunjang proses peminjaman oleh borrower dihubungkan ke database Investri, baik itu berbasis website maupun mobile. Yang kedua, database yang terintegrasi dengan baik antara sistem dengan lender dan borrower. Sistem keamanan data pada server Investri guna menjaga keamanan data borrower serta lender dari pembobolan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, ada sistem informasi admin yang mana akses dikhususkan untuk Investri guna memantau transaksi antara investor dengan nasabah. Ada AS prosesnya. Yang pertama, mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh customer atau borrower dan lender dengan memberikan survei mengisi kuesioner. Yang kedua, membuat layanan manajemen tingkat untuk memastikan bahwa layanan sepenuhnya menyelaraskan dengan kebutuhan berbisnis dan memenuhi persyaratan melakukan fungsi, ketersediaan, dan kinerja. Yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik baik itu dalam level internal maupun eksternal, seperti memberikan pinjaman dengan bunga yang kecil, memberikan keramahan dalam melayani investor maupun nasabah. Dan saran saya untuk Investri ini, dia kekurangan karena dia hanya perusahaan jasa, jadi tidak ada produk yang dihasilkan. Yang kedua, dalam promosi dia cukup, ya menurut saya gagal karena mahasiswa seperti kita aja masih belum terlalu paham kan, karena dari tidak ada pertanyaan bahwa kita masih belum paham tentang Investri ini. Mungkin saya cukup, saya atas nama moderator dan mewakili teman-teman saya di kelompok 526. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.